Tidak bisa disangkal saat ini sudah terjadi krisis pangan di berbagai wilayah dunia. Kali ini, masalah kekurangan pangan ini menjadi masalah serius karena dunia dipukul dari dua arah. Pertama dipukul oleh climate change, yang kedua dipukul oleh Rusia. Rusia menggunakan pangan sebagai senjata. Selain perang militer yang terjadi saat ini, juga terjadi perang ekonomi di mana Rusia diberikan sanksi ekonomi serta diembargo. Kemudian perang keuangan dengan cara bayar rubel berbasis emas. Dan sekarang Rusia menggunakan pangan sebagai senjata perang. Memang beda perang melawan negara berdaulat dibanding dengan berperang melawan negara yang belum berdaulat di mana pemimpinnya pada belum memahami geopolitik dunia plus belum menjalankan peran geostrategi negaranya secara mumpuni. Sahabat semua, video narasi kali ini didukung oleh ATM Dinaran, di mana rupiah Anda di Dinaran bisa menggunakan ATM untuk bertransaksi, di mana nilai rupiah Anda setara dengan nilai emas Anda. Dengan ATM tersebut, rupiah Anda bisa ditarik tunai di ATM GPN dimanapun dan digunakan sebagai alat bayar edisi dengan minimum rupiah senilai 3 gram. Maka ATM ID Cash GPN akan dikirim ke alamat Anda dimanapun. Kembali ke topik utama kita. Rusia menggunakan food sebagai senjata perang atau lebih dikenal dengan food warfare. Sebuah fakta yang dihadapi saat ini di belahan bumi manapun, harga pangan meningkat naik tajam dalam beberapa bulan ini. Di beberapa negara, kekurangan pangan ini merupakan life threatening atau ancaman nyawa karena memang sudah sangat kekurangan, di mana diperkirakan di dalam beberapa bulan ke depan 300 juta jiwa di beberapa wilayah dunia akan mengalami kelaparan seperti di Afrika, Asia Barat, dan Amerika Latin. Dan kalau tidak ditangani segera dalam beberapa bulan ini, dunia akan mengalami masalah pangan dalam dekade ini. Untuk hal ini, tidak ada satupun negara yang bisa menyelesaikan masalah pangan ini sendiri. Yang jadi pertanyaan, apa penyebab kekurangan pangan ini? Ketika dunia saat ini terjebak dalam multi-front war atau beragam bentuk perang, ternyata penyediaan pangan menjadi senjata perang atau food weaponized. Salah satunya dengan menahan gandum, dan Amerika menuduh Rusia untuk hal ini. Gandum adalah makanan utama di berbagai wilayah seperti Afrika Timur, Afrika Utara, Asia Barat, Eropa, dan Amerika tentunya. Biden kemudian menuduh Putin untuk memenangkan perang. Putin membuat dunia kelaparan. Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika di PBB, mengatakan perbuatan Rusia menyerang dengan menahan ketersediaan gandum dan grain memukul pangan dunia hingga minus 10% pengaruhnya dan membuat naik harga pangan dunia hingga 15% dalam waktu 3 bulan ini saja. Juga akan membuat 300 juta manusia kekurangan pangan di dunia akibat langsung sebagai sandera perang Rusia di Ukraina ini. Setidaknya saat ini 40 juta warga Ukraina sudah kelaparan. Jadi bagaimana sih cara militer Rusia memainkan food supply dunia ini? Salah satunya adalah menahan persediaan pangan di pelabuhan Rusia dan Ukraina. Tinggal Odessa, kota pelabuhan yang belum ditaklukkan. Mariupol sudah berhenti operasi pelabuhannya. Kemudian membom seluruh jalan darat yang terkoneksi dari dan ke Ukraina. Rusia menarget 40 juta warga Ukraina kelaparan, di mana negara tetangga plus NATO terpaksa menyediakan pangan yang saat ini tidak ada stoknya. Ada lebih 28 juta ton gandum dan grain tertahan di pelabuhan Odessa dan Mariupol. Kemudian pabrik serta ladang gandum dan ladang grain terus dibombardir Rusia. Kita semua tahu 28 juta ton ini bisa untuk memberi makan 200 juta manusia dalam setahun di seluruh dunia. Sementara gandum Rusia merupakan penyedia kebutuhan 30% dunia, dan ini juga ditahan tidak dikirimkan ke seluruh dunia. Total penahanan gandum oleh Rusia dan grain oleh Rusia atau produksi Ukraina dan Rusia bisa membuat 400 juta manusia di dunia ini kelaparan. Dengan tuduhan Amerika dan Eropa atas tindakan Rusia yang mengakibatkan dunia kelaparan, apa jawaban Moskow? Sesungguhnya Amerika dan sekutunya lah yang disalahkan karena mengembargo dan memberikan sanksi ekonomi ke Rusia. Aslinya yang membuat food supply dunia bermasalah sekali lagi adalah perilaku Amerika dan sekutunya yang mengembargo dan memberi sanksi ekonomi ke Rusia. Ada lebih 10.000 sanksi ekonomi dijatuhkan ke Rusia yang membuat bukan saja gandum tidak bisa dikirim, namun banyak lagi jenis pangan lain yang terhalang, terdisrupsi ketersediaannya dan distribusinya. Ukraina Rusia penghasil biji-bijian, gandum, jagung, dan minyak bunga matahari yang sangat mempengaruhi dunia. Ketika Guterres, Sekjen PBB, minta Rusia melepas produk-produk tadi, Rusia minta sanksi ekonomi ke Rusia juga dicabut. Sebuah tawar-menawar yang setara dan kejam tentunya. Itulah tindakan negara berdaulat, tidak bisa ditawar dalam arti sebenarnya.
Medvedev, wakil Rusia di PBB yang juga mantan presiden Rusia mengatakan nggak adil kalau kalian mengsanksi ekonomi rakyat Rusia tetapi kalian minta lepas pangan untuk kepentingan kalian. Itu tindakan dan permintaan yang aneh. We are not idiot. Kalimat kami bukan orang bodoh merupakan ucapan tantangan kepada sekutu dan kepada NATO. Semua ini membuat jutaan manusia beresiko maut. Seharusnya food bukanlah senjata untuk membunuh manusia dan bukanlah senjata untuk jadi alat tawar dalam perang. Namun itulah yang terjadi saat ini. Disinilah pemimpin kelas dunia harusnya hadir, menyelamatkan pangan dunia. Karena mungkin kalau pemimpin memahami arti geopolitik dalam perang pangan ini dan kekurangan pangan ini, Indonesia sebagai negara bermatahari 100% dalam setahunnya di wilayahnya dan juga wilayahnya mengandung air tawar lebih dari 90%. Pupuk organik dari tumpahan Gunung Merapi bisa menjadikan Indonesia kekuatan pangan dunia sebagai the biggest food country. Hal ini, sahabat semua, semoga pada paham. Apakah Putin akan membawa Rusia menjadi Soviet baru dengan mengambil seluruh negara pecahan Soviet? Sebelum melanjutkan jawaban tersebut, sangat disarankan sahabat mensubscribe channel Bosman Official satu lagi untuk memahami sejarah Soviet berdiri dan bubarnya Soviet karena akan dijelaskan detail di sana. Baik, kita kembali ke akar pertanyaan. Apakah Putin akan membawa Rusia menjadi Soviet baru? Jawabannya, kita ilustrasikan pemahaman apa isi kepala Putin terlebih dahulu. Dari jalan sejarah selama 22 tahun dia memimpin Rusia, juga menjelaskan perjalanan karirnya sebelum menjadi orang nomor satu di Rusia. Kita awali dengan mundur sedikit sebelum terpilihnya Putin menjadi orang nomor satu di Rusia. Pada 26 Maret 1997, Presiden Boris Yeltsin melantik Putin menjadi Ketua Deputi Staf Presidensial, sebuah jabatan yang ia pegang sampai Mei 1998, dan Kepala Direktorat Kendali Utama Departemen Manajemen Properti Presidensial sampai Juni 1998. Pendahulunya pada jabatan tersebut adalah Alexei Kudrin dan penggantinya adalah Nikolai Patrushev. Keduanya adalah politikus berpengaruh pada masa depan dan orang-orang Putin saat ini. Pada tanggal 25 Juli 1998, Yeltsin menunjuk Putin sebagai direktur dari Dinas Keamanan Federal atau FSB, Badan Intelijen dan Keamanan Utama Federasi Rusia, dan sebagai penerus KGB. Baik sahabat, informasi ini adalah kata kunci penting, Direktur FSB. Pada 9 Agustus 1999, Vladimir Putin dilantik menjadi salah satu dari 3 deputi Perdana Menteri dan menjadi pelaksana jabatan Perdana Menteri Pemerintah Federasi Rusia oleh Presiden Yeltsin. Kita berhenti sebentar di sini karena ada yang janggal. Presiden Boris Yeltsin melantik Putin sebagai pelaksana jabatan Perdana Menteri. Ada apa dengan Yeltsin ini? Ada peristiwa apa sesungguhnya? Pada tanggal 4 September 1999, sebuah bom meledak di kota Buenos. Kemudian pada 9 September bom meledak lagi di Moskow. Putin langsung menangani peristiwa serial pemboman tersebut yang dituduhkan ke kelompok pemberontakan Chechnya. Jadi ada 2 cerita di sini kemudian. Kita kupas dulu jabatan politik Putin, baru cerita serial pemboman tersebut. Pada 31 Desember 1999, Yeltsin secara tiba-tiba mengundurkan diri dan berdasarkan konstitusi Rusia, Putin menjadi pelaksana jabatan Presiden Federasi Rusia. Dekret presidensial pertama yang Putin tanda tangani pada tanggal 31 Desember 1999 tersebut diberi judul Atas Jaminan untuk Mantan Presiden Federasi Rusia dan Para Anggota Keluarganya. Dekret tersebut menyatakan bahwa tuduhan korupsi terhadap presiden yang baru mengundurkan diri tersebut dan kerabat-kerabatnya dipetieskan. Kemudian 12 Februari 2001, Putin menandatangani sebuah hukum federal yang sama yang mengganti Dekret 1999, kasus tuduhan Putin dalam ekspor metal di tahun 1992 yang dibuka kembali oleh Marina Salye, namun Marina dibungkam dan dipaksa meninggalkan Saint Petersburg. Ketika persiapan calon presiden Rusia di tahun 2000, di mana para persaingnya sudah bersiap untuk pemilihan pada Juni tahun 2000, pengunduran diri Yeltsin membuat pemilihan presiden dipercepat, jadi diadakan pada tanggal 26 Maret tahun 2000. Putin memenangkan putaran pertama dengan 53% suara. Selanjutnya, sejarah hingga saat ini. Telah 22 tahun Putin berkuasa dan dia merancang terus sampai tahun 2036. Sekarang kita menjelaskan tentang pemboman apartemen dan
serial bom dari tanggal 4 sampai 16 September 1999. Tertuduhlah Ibnu Al-Khattab dan Abu Omar Al-Saif, pemimpin pemberontakan militan Ceknya yang sudah dieksekusi mati di tempat penyergapan yang dipimpin Putin. Yang menarik adalah banyak temuan bahwa alat-alat yang dipakai untuk ngebom semua barang-barang organik tentara Rusia, sehingga arah dugaan terbesar adalah yang meletakkan Dinas Keamanan FSB. Bahkan keganjilannya berikutnya adalah pejabat DPR Rusia, Duma, menyatakan akan ada bom di kota Volgodon, yang ternyata beberapa hari kemudian kejadian beneran. Terlalu tepat informasinya yang dilakukan oleh orang nomor 1 Duma yang merupakan kamrat sobatnya Putin tersebut. 3 hari kemudian keluar pengumuman resmi pemerintah Rusia yang dituduhkannya militan Chechnya pemboman tersebut, namun dibantah oleh Presiden Chechnya kala itu, Aslan Maskadov. Ketika banyak keanehan dalam alat-alat yang ditemukan di lapangan di sekitar apartemen Ryazan pada tanggal 22 September tersebut, maka pada tanggal 23 September Putin memerintahkan membom Grozny, kota di Chechnya yang kemudian menjadikan perang kedua di Chechnya antara Rusia dengan militan Chechnya. Pengamat intelijen menyimpulkan, Putin memang menarget gerakan pemberontakan Chechnya, dicarikan alasan untuk memberangus dengan sebuah cerita bom, dan dengan strategi yang sama dia mendapat perhatian masyarakat sebagai war hero dan mendapat simpati Yeltsin, presiden Rusia kala itu. Ketika pengalian isu bukti lapangan di apartemen Ryazan dengan serangan ke Grozny, 3 agen FSB yang benar meletakkan bom ditangkap polisi. Kemudian tokoh yang melakukan penyidikan yang mencurigai bahwa FSB lah yang melakukan orkestra bom ini yang menjadikan Putin ketampuk kekuasaan, yaitu 2 pejabat penyidik, Yushchenko dan Yuri Sekoshikin, terbunuh. Kemudian agen FSB yang membuka rahasia ini, Alexander Litvinenko, meninggal diracun di London. Singkat cerita, peristiwa pemboman berseri ini menimbulkan ketakutan di Rusia, tertuduh secara resmi oleh pemerintah Rusia adalah pemberontak Chechnya. Bagi beberapa sejarawan, yang mengatur sebenarnya adalah FSB yang membawa Putin menjadi presiden. Beberapa pengamat tidak setuju dengan informasi dan teori ini, masih melakukan penyelidikan hingga saat ini mereka itu semua. Apapun itu sahabat, Putin adalah manusia yang pandai mengambil momentum, sangat pintar, terprogram, seorang patriotis nasionalis yang saat ini negaranya dipimpinnya melawan agresi militer NATO dengan mengambil buffer country Rusia, yaitu Ukraina. Jadi kembali, apakah Rusia akan menjadi Soviet baru? Walau alam. 2 minggu yang lalu kebetulan menyempatkan datang ke sebuah wilayah di Maluku Utara, tepatnya di Pulau Halmahera. Melihat banyak perubahan di sana, di mana terakhir kali ke sana mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, saya cukup surprise. Sekarang, ketika ke wilayah Lelilev, mendadak wilayah tersebut menjadi kota tambang dan pemrosesan nikel yang luar biasa sibuknya. Dengan wajah manusianya, semuanya beda dengan manusia lokal yang saya lihat 10 tahun yang lalu di wilayah yang sama. Ada banyak perusahaan dan mata saya fokus ke satu saja. Daripada fokus ke 4 perusahaan Tiongkok bikin sakit hati, mending atu aja, Tingsan Holding. Dalam 1 tahun diperkirakan lebih dari 800.000 ton nikel keluar dari pelabuhan pribadi milik perusahaan Tiongkok, Tingsan Holding. Isi kepala seorang bosman yang bodoh ini langsung menghitung, kalau harga nikel 1 ton $23.000, bulan Maret kemarin bahkan sampai $50.000 per tonnya. Wis, kita asumsi $23.000 saja per ton. Tingsan itu mengirim NPI atau nickel pig iron dengan kadar 12% nikel. Maka rumus sederhananya adalah 800.000 ton dikalikan $23.000 dikalikan 12% atau sekitar 34 triliun rupiah. Sebuah angka yang dahsyat ya. Setiap tahun 4 atau 5 perusahaan tambang nikel di sana menghasilkan berapa tepatnya nggak tahu juga. Tapi angka 34 triliun sampai 50 triliun ada mungkin. Dan mungkin lebih penjualan nikelnya. Yang miris, dalam 3 tahun terakhir kirain di sana dengan uang beredar 50 triliunan setahun membuat rakyat di wilayah tambang sana jadi makmur. Misalnya ada rumah sakit besar, ada mall, ada pembangunan perumahan yang dahsyat banyaknya. Ternyata sama, masih gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan masyarakatnya. Oh lupa, duitnya yang 34-50 triliun rupiah itu kan pemiliknya bukan orang Indonesia. Pemiliknya asing, pegawainya asing. Cuman kontraktor aja orang luar yang mungkin hanya 1%-an dari KHP sekali ongkosnya. Sisanya ya bukan di Lelilev cuannya. Kan kebijakan yang harus didukung adalah foreign investment. Ya begini jadinya, jangan harap ada perubahan di Lelilev. Lihat aja nanti 10 tahun lagi ketika sumber nikelnya habis. Kosong itu wilayah, jadi gersang tandus, tetap miskin. Jangan-jangan di bawah 10 tahun udah habis. Dilihat dari cara nambangnya yang geragas dan brutal itu. Main buang, numpuk sana, numpuk sini, sisa tambang. Alat berat masuk
gaspol, nggak pakai strategi tambang yang sehat. Gerakannya kayak ngejar target, aji mumpung, sikat. Alat pabriknya pun rasanya bekas. Sehingga nanti kalau nikelnya sudah habis ya tinggal besi tua, ya tinggalin aja. Hebat ya mereka itu, hebat sekali mereka. Terus cara memajaknya bagaimana ya? Ini negara untung apa enggak ya Indonesia ini? Jangan-jangan nggak jelas juga hasil pajaknya. Orang nggak ada pejabat penting negara kok di sana. Bahkan kontraktor mengeluarkan alat berat dari kapal Tiongkok tanpa surat, tanpa bea cukai. Karena pelabuhan laut itu milik Tingsan langsung. Hanya pakai kunci kontak starter, greng, keluar aja tuh alat berat dari Tiongkok, langsung dipakai. Oh lupa, ada pembangunan kok di sana. Di depan kantor Huawei di Lelyleaf tersebut ada landasan pesawat terbang pribadi langsung dari Tiongkok yang panjangnya rasanya bisa dituruni oleh Jumbo 747. Mungkin hampir 3 km panjangnya. Ini private area loh, tapi itu asumsi gua aja, lebay. Kurang lebih mungkin 2 km mah. Pesawat Bombardier atau Gulfstream mah bisa landing dan take off. Oh iya, mau nanya, pajak dari beginian ada di APBN itu di kolom mana ya? Biar rakyat tahu negara dapat berapa dari sisi pajak. Capek rakyat diperes-peres pajak terus sementara yang gede-gede beginian dapat nggak tuh negara? Duh, keingetan aja. Kalau perusahaan tadi milik rakyat atau pengusaha Indonesia, pasti harta kekayaannya buat membangun tanah air ya. Oh tetapi lupa lagi bosman ini. Kan didoktrin orang Indonesia tuh nggak punya duit, nggak punya modal. Jadi kalau membangun harus pakai hutang. Dan nggak bakal nambang nikel itu pengusaha Indonesia. Lah hutang kok berani, printing money kok nggak berani sih bos. Kan ada underlying proyeknya. Ya nikel pig iron itu dan tambang nikel. Bagaimana sih mikirnya? Ya print aja kasih pengusaha lokal. Kalau asing yang punya proyek duitnya, kalau dikatakan 1 tahun Indonesia menjual 300 triliun rupiah dari berbagai wilayah, bukan dari wilayah Halmahera aja, termasuk dari Sulawesi dan lain sebagainya, itu uangnya Tiongkok, bukan uangnya si Wakidi, bukan uangnya si Paijo, bukan uangnya Daeng, bukan uangnya Buyung, uangnya Tiongkok, paham ya? Karena semuanya Tiongkok. Gak bangga harusnya pejabatnya, karena selain uangnya Tiongkok yang banyak, tanah air sumber daya alamnya habis dalam 10 tahun lagi tinggal galian tambang rusak. Ada lagi yang kita bikin gerah. Gua ding yang gerah, bahasa rupiah mah nggak gerah. Tetap harus mengabari masyarakat bahwa di sana tuh baik-baik aja, nggak ada sumber alam yang dikeruk banyak, hanya dikit doang. Tetaplah fokus pada pemilihan presiden, gosip politik dan gosip artis. Fokus ke sana ya masyarakat. Janganlah menambah isi kepala masyarakat dengan data-data sumber daya alam yang nggak penting ini, nggak penting. Yang penting tuh artis, yang penting tuh politik. Oh, apa yang buat gua gerah? Karena yang dibayar hanya NPI nickel pig iron. Mineral ikutannya kagak dibayar. Bukti, mengutip buku Potensi Logam Tanah Jarang di Indonesia, logam tanah jarang merupakan salah satu mineral strategis yang termasuk critical mineral yang terdiri dari 17 unsur. Kita sebut sebagian aja seperti scandium atau Sc, lanthanum atau La, cerium atau Ce, kemudian neodymium, Nd dan lain sebagainya. Logam tanah jarang ini juga terkandung di dalam laterit nikel. Sejumlah mineral ikutan dalam laterit nikel yang harganya mahal lainnya adalah monasit, zirkon, dan xenotip. Indonesia ternyata menyimpan harta karun super langka yang diincar banyak negara karena manfaatnya luar biasa di era modern ini. Mulai dari bahan baku peralatan elektronika, baterai, telepon seluler, komputer, bahkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, hingga kendaraan listrik dan peralatan militer atau industri pertahanan. Harta karun super langka ini yaitu logam tanah jarang atau LTJ atau rare earth element, sangat banyak menempel di timah, di emas, dan pastinya di nikel. Gua kencengin ya, pastinya di nikel. Komoditas ini dinamai logam tanah jarang karena didasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwa keberadaan logam tanah jarang ini tidak banyak dijumpai. Namun pada kenyataannya, logam tanah jarang ini melimpah di tanah air Indonesia, melebihi unsur lain dalam kerak bumi. Yang bersyukurnya adalah pejabat Indonesia itu tidak peduli akan hal ini. Siapa yang bersyukur? Ya Tiongkok, siapa lagi?